Satu. Selamat pagi, Ibu Bapak. Senang sekali saya boleh berada di tengah-tengah Ibu Bapak saat ini. Dan pertemuan kita hari ini, kita akan membicarakan tentang kepemimpinan dalam transformasi pendidikan. Dan media yang kita pakai hari ini adalah aplikasi Jamboard. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk lebih mendalam dalam materi ini, dan pasti Bapak Ibu sudah membacanya lewat bahan pembelajaran kita hari ini yang sudah Bapak Ibu download dari LMS Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian menyangkut transformasi pendidikan ini, yaitu apa saja praktik baik yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan dalam inisiasi Bapak Ibu dalam transformasi pendidikan ini, dan saya sudah tuliskan pertanyaan ini dalam sticky note, dan Bapak Ibu silahkan juga menuliskannya jawaban Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk Bapak Ibu memberikan nama supaya di sini saya bisa melihat oh ini adalah jawaban dari Ibu Novia atau Bapak Elia, Ibu Ingrid, dan Ibu Rini. Jadi silahkan Bapak Ibu memberikan contoh apa saja pernah praktik baik Bapak Ibu lakukan dalam inisiasi transformasi pendidikan ini. Di sini sudah masuk warna biru. Ibu Rini, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menuliskan dalam sticky note, bisa di chat saja. Jadi di sini sudah ada Ibu Rini, Ibu Ingrid. Di sini Ibu Rini mengimbaskan program guru belajar dan guru berbagi. Kemudian sudah ada Ibu Ingrid. Dan menyusul lagi ada warna orange ini. Nah, dari yang warna orange ini bisa diedit namanya siapa supaya saya bisa mengetahui ini jawaban dari siapa. Yaitu memperbaiki pembelajaran sejarah dengan bercerita seperti novel. Nah, dan dari Pak Elia mengkolaborasi antara model dan media. Nah, dan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari jawaban-jawaban dari Bapak Ibu ini, Ibu Ingrid pembelajaran berbasis proyek, lalu Pak Elia mengkolaborasi antara model dan media pembelajaran, serta Ibu Novia. Bu Novia, maaf, ini jawaban Ibu Novia, memperbaiki pembelajaran sejarah dengan bercerita seperti novel, dan Bu Rini mengimbaskan program guru belajar dan berbagi. Nah, dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu tuliskan dalam sticky note ini, di sini saya kembali memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, bagaimanakah pengaruh atau dampak dari praktik-praktik yang Bapak Ibu sudah lakukan ini bagi
ekosistem terdekat Bapak Ibu sekalian. Disilahkan bagi yang mau menyampaikan pendapatnya untuk segera raise hand. Di sini sudah ada Ibu Novia. Disilahkan Bu untuk mengutarakan akan pendapat dari Ibu. Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Jadi dampaknya setelah saya memperbaiki pembelajaran sejarah itu dalam bentuk novel, ternyata anak-anak sangat tertarik. Yang pada awalnya mereka tidak suka belajar sejarah, mereka bilang kalau mau belajar sejarah mengantuk. Tetapi setelah saya membuat itu dalam bentuk cerita novel, mereka sangat tertarik dan senang. Terima kasih. Nah, benar Bu, terima kasih. Ini juga bisa dihubungkan dengan pembelajaran bagi anak usia dini. Kalau anak-anak usia dini Bu, karena saya sebagai pendidik PAUD, saya mau sharing sedikit di sini bahwa kalau anak-anak PAUD juga mereka senang mendengar cerita. Dan berikut saya beri kesempatan pendapat dari Bu Rini. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang saya lihat ya, ada transformasi pendidikan ketika saya mengimbaskan program guru belajar dan berbagi, bahwa guru-guru jadi bersemangat dan mempelajari hal-hal baru, sehingga mereka dapat menghasilkan karya-karya yang mempengaruhi peserta didik, sehingga yang awalnya guru sebagai pusat, kini mereka berpikir bahwa mulai ada transformasi pendidikan, bahwa ternyata siswa itu adalah pusat dari pembelajaran. Terima kasih. Benar Bu. Terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Rini, bahwa untuk pembelajaran saat ini itu kita laksanakan murid sebagai subjek. Dan saat ini saya beri kesempatan kepada Pak Eli. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya, pemilihan kolaborasi antara model pembelajaran, apakah dia dikolaborasikan dengan strategi, metode, atau media yang tepat, itu akan memberikan hal yang luar biasa dalam rangka transformasi pendidikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir Bu Ingrid. Mohon Bu, disilahkan. Sudah di chatting Bu. Ya, tadi sempat sudah di chatting. Semoga cepat saja ya. Jadi anak-anak, saya melihat bagaimana anak-anak menjadi lebih aktif karena bisa bereksplorasi dengan bebas, menggunakan berbagai media, dan juga begitu senang, excited karena bisa melakukan sendiri aktivitas yang disenanginya. Nah, terima kasih. Setelah saya mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu tentang inisiatif yang sudah Bapak Ibu buat di ekosistem terdekat Bapak Ibu, dan ini mempengaruhi anak didik di ekosistem Bapak Ibu sendiri, sehingga di sini saya bisa menyimpulkan bahwa sesuai juga dengan pengalaman yang sudah saya laksanakan, ternyata kita sudah bisa melaksanakan inisiasi sendiri di dalam transformasi pendidikan. Dan saya juga mohon dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyimpulkan lagi, menambahkan apa yang sudah saya simpulkan tadi, saya persilahkan. Mungkin dari Bu Novia. Silahkan Bu, untuk menyimpulkan semua praktik-praktik baik yang Bapak Ibu sudah sampaikan sehubungan dengan kepemimpinan transformasi pendidikan ini. Silahkan Bu. Terima kasih. Jadi ternyata Bu, setelah mempelajari tentang kepemimpinan menuju transformasi pendidikan ini, ternyata banyak hal yang telah kita lakukan, mulai dari inisiatif kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, kemudian apa yang kita lakukan ini ternyata bisa menggerakkan orang lain dan menggugah hati orang lain, sehingga mereka juga mengikuti apa yang telah kita lakukan. Jadi kita di sini sudah berperan sebagai pemimpin, dan juga kita bisa menggerakkan orang lain, berarti kita memiliki pengikut yang dapat mengubah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Novia. Kita berikan aplaus untuk kita semua di pagi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah akan
diskusi kita di pagi hari ini, dan silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan tugas-tugas di LMS Bapak Ibu. Terima kasih.